Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan nama Allah, kita gemakan takbir dan tahmid, tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan tentu bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin jamaah Idul Adha. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita kecil, kita dhaif, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya karena Allah. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita tetap kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, di antaranya wukuf di Arafah sebagai inti dari ibadah haji. Mereka semua memakai pakaian yang serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil sama-sama membaca kalimah thayyibah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekalipun pada tahun ini jamaah haji
yang mengikuti prosesi ibadah haji jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada umat muslim, terutama fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan, dalam sejarah kita diingatkan pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Al-Baqarah 126. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa di neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah 126. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr, artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim
disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, sehingga Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah gelar kehormatan, Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner, tergolong orang kaya. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Adzim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia sekitar 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Tangan seorang ayah. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar sang ibu mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat, nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat.
Sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepada ibu supaya dia tetap sabar. Insya Allah saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku Allah. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hei pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Begitu kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah pun berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Dan itu diungkapkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat dari mulai ayat 107 sampai ayat 110. Wa fadainahu bidibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kemudian disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita,
Tidak usah menyembelih anak kita. Cukup sekarang ini kita berkorban binatang ternak. Baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Itu pun bagi yang mampu. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya jika harus memotong anak kita. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk zakat, kita masih belum bisa menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan untuk berpuasa, kita pun masih banyak yang belum melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau itibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah: pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun beratnya, harus dilaksanakan. Dan sesungguhnya sekarang ini bagi umat Islam tidak ada perintah Allah yang berat yang tidak dapat dilakukan oleh umat manusia, karena umat manusia muslim adalah mukallaf. Harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, iktibar ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kita, menggoda kita, menjerumuskan kita. Setan akan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau hewan ternak. Artinya, dengan matinya hewan ternak, maka harus kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur di dalam hati kita. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan momen untuk menggugah hati kita, untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan, yang tidak pernah luput dirundung ujian. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti yang besar, makna yang besar. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahunan yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok serta golongan, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus semangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi, wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, setiap kita adalah Ibrahim, hamba yang harus patuh kepada Allah. Dan Ibrahim punya Ismail, anak yang dicintainya. Ismailmu adalah harta yang kau cintai itu. Ismailmu adalah jabatan yang kau banggakan itu. Ismailmu adalah pangkat yang kau inginkan itu. Ismailmu adalah istrimu yang kau sayangi itu. Ismailmu adalah anak-anakmu, adalah rumahmu, adalah uangmu, adalah nyawamu, adalah nafasmu. Ismailmu hakikatnya bukan milikmu. Ismailmu adalah milik Allah. Maka jika Allah mengambilnya darimu, berikanlah ia dengan ikhlas. Ya Allah, kami hambamu yang lemah tanpa kekuatan darimu. Karena itu ya Allah, beri kami kekuatan. Kekuatan untuk dapat melaksanakan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ya Allah, kami hambamu yang miskin tanpa kekayaan darimu. Karena itu ya Allah, beri kami kekayaan yang penuh berkah, kekayaan yang halal, kekayaan yang dapat mengantarkan kami kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, kami hambamu yang bodoh tanpa ilmu darimu. Karena itu ya Allah, beri kami ilmu pengetahuan yang dapat membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, sehingga kami tetap berada pada jalanmu. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni keluarga kami ya Allah. Ampuni anak dan keturunan kami ya Allah. Ampuni semua orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, andai suatu saat Engkau mematikan kami, matikan kami dalam iman ya Allah. Matikan kami dalam Islam ya Allah. Matikan kami dalam taat ya Allah. Matikan kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Matikan kami ketika kami sujud, kami ruku, kami tilawah Al-Quran. Matikan kami ketika bibir kami basah menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai suatu saat Kau mencabut nyawa kami, jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami kafir ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami maksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami durhaka kepada-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami lupa kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami jauh dari-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ketika Engkau membenci diri kami. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, kami bukan ahli surga ya Allah, tapi kami tidak kuat ke neraka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.